Hari Raya Idul Adha ini selalu identik dengan masakan yang berbau daging ya, entah itu daging sapi, daging kambing. Tapi kali ini saya akan bahas daging kambing karena saya coba ini ada sate kambing dan juga sup kambing. Tapi tahukah Anda mengonsumsi daging kambing juga ada beberapa aturannya ya, mulai dari jenis memasaknya atau cara memasaknya dan juga takaran yang ideal untuk kita bisa menikmati yang namanya kuliner dari daging kambing. Ahli menyebut daging kambing sangat baik sebagai sumber protein. Selain itu, daging kambing memiliki lebih sedikit kandungan lemak dibanding daging sapi dan domba. Dalam 100 gram daging kambing terdapat sekitar 27 gram protein dan 3 gram lemak. Adapun kandungan lemak pada daging sapi bisa mencapai 15 gram. Sementara itu, daging domba memiliki kandungan lemak yang tinggi hingga 21 gram. Meski sejatinya rendah lemak, tak sedikit orang yang khawatir mengkonsumsi daging kambing. Daging yang satu ini dianggap pemicu tekanan darah tinggi dan meningkatnya kadar kolesterol. Padahal, dokter spesialis gizi klinis menyatakan kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan jika kita tak memperhatikan cara memasaknya. Daging kambingnya sendiri tanpa lemaknya ya, itu kandungannya lumayan bagus dibandingkan daging sapi. Akan tetapi salahnya adalah biasa cara pemasakannya. Jadi di situ sering cara pemasakannya misalnya digulai, santannya banyak, atau menggunakan minyak yang banyak. Kalau daging kambingnya sendiri hanya dipanggang atau di sup yang clear ya, bukan yang bersantan-santan, tentu saja boleh-boleh saja. Dua metode memasak yang dinilai aman bagi kesehatan adalah dipanggang dan direbus. Daging kambing dipanggang menjadi sate dan direbus menjadi sup kambing. Bukan hanya itu, jumlah bumbu tambahan juga harus diperhatikan. Pembubuhan garam dan kecap tak boleh berlebihan untuk menghindari kenaikan kadar gula serta garam di dalam tubuh. Hindari juga pemakaian santan. Daging cukup disajikan dengan kuah bening. Kalau kita mengkonsumsi daging kambing plus lemaknya, plus garamnya banyak, plus ditambah dengan santan-santan, tentu saja itu kontribusi pada kenaikan kolesterol, atau kalau garamnya berlebihan akan berkontribusi pada kenaikan tekanan darah. Mungkin ada beberapa orang yang sensitif, begitu terlalu asin, dia akan mulai berasa nyeri di tengkuknya. Walaupun dikatakan rendah lemak, daging kambing tak boleh dikonsumsi berlebihan. Kontrol diri amat diperlukan, meski pada momentum tertentu, suguhan kuliner daging kambing sulit ditolak. Sebelum mengkonsumsi daging, pahamilah, idealnya manusia dewasa mengkonsumsi daging 50 hingga 100 gram per hari. Itu pun daging kambing tanpa lemak dan santan. Jika konsumsi daging melebihi anjuran ahli, masalah kesehatan bisa muncul seperti bau mulut, konstipasi atau sembelit, dan obesitas. Maka pertimbangkan lagi jumlah kuliner daging kambing pada hari raya. Dia Kartika, Baramaestro, Jakarta.